Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah, karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Mas Arif. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan jauhi yang merusak. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, tidak semua yang merusak datang dalam bentuk yang jelas. Ada yang terlihat menyenangkan, terasa biasa, bahkan dianggap normal. Padahal perlahan bisa merusak hati, hubungan, hingga masa depan. Karena itu, Islam tidak hanya mengajarkan melakukan kebaikan, tetapi juga menjauhi hal-hal yang merusak. Sama seperti tema kita pada hari ini, yakni jauhi yang merusak. Apa saja itu yang merusak? Ini yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumil qiyam, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara atau membahas tentang jauhi yang merusak. Bahwa segala yang menjadi larangan, baik larangan agama, larangan negara maupun larangan dalam adat dan budaya, pasti akan membawa kerusakan. Entah itu kerusakan di kehidupan saat ini atau kehidupan yang berikutnya. Entah kerusakan itu untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk keluarga, dan yang lebih luas untuk bangsa dan negara. Namun dalam tema kita kali ini kita akan lebih spesifik membahas satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau sampaikan begini, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang merusak. Kemudian ketika menyampaikan ini, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Apa itu 7 perkara yang merusak ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Karena inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan ini adalah kezaliman yang luar biasa. Kesyirikan ini sesuatu yang berkenaan dengan hablum minallah dan tidak dengan hablum minannas. Maka terkadang perilaku syirik ini mungkin bisa jadi ia adalah orang yang baik di mata sesama manusia. Bisa jadi pelaku syirik ini adalah orang yang tingkat sosial kemasyarakatannya tinggi, tetapi hubungannya dengan Allah tidak baik. Ini dalam ajaran agama, larangan agama yang terbesar. Sehingga dalam satu ayatnya, dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni apabila disekutukan, dan mengampuni selain itu kepada orang-orang yang dikehendaki. Artinya dosa syirik adalah dosa besar, dosa yang tak terampuni kecuali memang Allah menghendaki mengampuninya. Jadi tingkatan dosa terbesar bagi orang yang beragama adalah menyekutukan Allah. Lah, realnya menyekutukan Allah seperti di zaman modern ini seperti apa?
Kalau memang orang-orang yang, mohon maaf, beragama lain dengan menyembah sesembahan yang lain, itu memang bukan bahasan, memang dia yang jelas-jelas. Tapi bagi kita umat Islam masih nggak ada kemungkinan untuk menyekutukan Allah, bisa jadi. Kalau secara syirik itu secara umum dibagi menjadi dua, ada syirik jali, yaitu syirik yang secara terang-terangan, menyembah sesembahan selain Allah, mengakui, meyakini ada kekuatan yang bisa menentukan selain Allah. Tetapi ada yang kedua namanya syirik khaufi, syirik yang secara tersamarkan. Misalnya ketika seseorang menyombongkan dirinya sehingga seakan-akan semua problem masalah itu bisa selesai kalau dia yang menangani. Ini bahaya. Atau ia berbuat tapi ada tujuan selain Allah. Ini termasuk syirik yang tersamar. Dan ini yang harus kita hindari karena inilah yang pertama yang termasuk yang merusak. Inna syirka la dzulmun adzim. Tapi ini dari sisi hablum minallah, bukan hablum minannas. Kemudian yang kedua, termasuk 7 yang merusak itu dulu adalah wasihharu, sihir. Sihir ini menyelakai orang lain tapi meminta bantuan makhluk Allah yang lain. Bisa berupa jin dan lain sebagainya. Dan sihir ini pernah menimpa Rasul sendiri. Yaitu dalam satu riwayat yang menjadi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya 2 surah Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, yang menjadi surat andalan kita kalau sholat. Ini ternyata turun menjadi sebab di saat Rasulullah terkena gangguan dari musuh-musuhnya yang ingin menyelakai Rasulullah tapi meminta bantuan jin. Ini adalah sihir. Ingin menyelakai seseorang, ingin berbuat tidak baik pada seseorang, tapi meminta bantuan kepada makhluk yang tidak berani secara berhadapan-hadapan begini, tapi memakai cara-cara yang lebih keji dari itu. Ini termasuk bagian dari dosa besar. Ini selain bisa mencelakai orang, tapi juga termasuk perbuatan syirik ada di situ. Karena melakukan sesuatu, meminta bantuan, meyakini ada kekuatan yang bisa menentukan hidup dan mati selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa merusak hubungan antara hablum minallah ya bisa, hablum minannas ya bisa. Kemudian yang ketiga Mas Arief, ya termasuk 7 perkara yang Rasulullah meminta untuk dihindari dari kita semua adalah wa qatlun nas allati harramallahu illa bil haq, membunuh. Ini termasuk dosa besar. Islam sangat melarang, mengharamkan perbuatan ini. Sehingga dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh sesama manusia, apalagi yang seiman, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Loh, berarti ada alasan membunuh yang dibenarkan? Iya. Ketika seseorang itu melakukan pembunuhan, kemudian divonis hakim dihukum mati, maka pihak yang membunuh alias al-gujunya ya tidak termasuk hukum ini. Atau mungkin orang yang membuat kerusakan tatanan kehidupan, koruptor yang melebihi umpama, atau mungkin pengedar narkoba dan lain sebagainya yang menyebabkan rusaknya generasi, kemudian hakim memvonis mati, maka bagi al-guju membunuhnya itu berarti ada alasan yang dibenarkan. Lah kalau membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan, dalam bahasa Quran itu faka'annama qatalan nasa jami'a. Seakan-akan dosanya itu seperti membunuh semua orang. Sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang membantu untuk seseorang melanjutkan keberlangsungan kehidupannya, maka sama seperti ia membantu kehidupan manusia semuanya. Jadi yang ketiga termasuk dosa besar, yang ketiga termasuk dosa besar adalah membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, mengkonsumsi sesuatu yang riba. Dalam Quran dijelaskan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tentu riba ini dekat banget dengan sesuatu kegiatan bisnis. Dan riba ini kelihatannya seperti menolong, tapi justru sebetulnya malah mencekik. Kalau dalam bahasa istilah orang Jawa itu kelihatannya nulung tapi mentung. Kelihatannya nolong tapi malah mau menyiksa. Kelihatannya membantu, tetapi dengan
mencekik luar biasa. Ada istilah orang dulu itu, sistem riba itu minjem jarum, mulanginya tiang listrik. Minjemnya sekecil jarum, tapi mulanginya segede tiang listrik. Itu kelihatannya awalnya kayak menolong, tapi sebetulnya sangat merusak. Dan yang merusak sistem perekonomian termasuk adalah masalah riba. Tetapi realnya, Mas Arief, riba ini sesuatu yang menjadi perdebatan. Maksudnya realnya konsep penerapan riba itu seperti apa sih? Ini yang terus menjadi perdebatan para ulama. Misalnya dalam masalah perbankan yang konvensional dan syariah. Tetapi ketika mau jujur ternyata antara konvensional dan syariah juga nggak berbeda jauh. Maka masalah riba ini tetap menjadi topik hangat perdebatan para ahli di bidang ekonomi Islam. Tapi sebisa mungkin ya kita menghindari dengan cara semampu dan sekuat kita. Karena ini termasuk bagian dari dosa besar itu. Kemudian yang kelima, wa aklu malal yatim, wa aklu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Di bulan Muharram biasanya di masyarakat kita begitu sering diadakan acara santunan. Yang memakan harta anak yatim itu bukan hanya mereka yang merebut harta anak yatim, tapi bisa jadi, mohon maaf, pada saudara-saudaraku yang kebetulan menjadi panitia pelaksanaan santunan anak yatim, harap berhati-hati. Kalau memang dia membuat proposal, mencari donasi kepada para donatur, di situ kok tertera santunan anak yatim, bantuan untuk anak yatim, kalau bahasa orang Jawa yo mbok yao, di situ jangan dinikmati oleh panitianya. Ya panitianya hendaknya mengalokasikan dana sendiri untuk operasionalnya. Jangan mengambil harta atau hasil donasi yang memang direncana akan didonasikan kepada anak yatim itu. Itu bisa jadi yang saya khawatirkan kita memakan harta anak yatim. Kita niatnya baik, ingin membuat santunan, tetapi terkadang tidak sedikit yang menyelewengkan acara itu untuk kepentingan pribadi. Dan untuk lebih lanjutnya tentang memakan harta anak yatim, insya Allah akan dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi penjelasannya usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan jauhi yang merusak. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan beberapa, namun ada yang ingin ditambahkan lagi. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, saudaraku, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arief, semoga semua kita selalu diberikan kekuatan zahir batin untuk menjauhi perkara-perkara yang merusak ini. Tadi udah saya sedikit singgung di segmen sebelumnya di poin yang kelima, yaitu tentang wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, termasuk perkara yang merusak. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10 itu ada bunyi ayat, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, dengan penuh kezaliman. Loh, berarti ada dia cara tidak zalim? Ada. Misalnya begini Mas Arif. Ada anak yatim yang ia dapat warisan dari orang tuanya, tapi warisan ini butuh biaya untuk menjaganya. Maka kita yang umpama keamanahan untuk menjaga harta anak yatim tersebut, mengambil pembiayaan dari sebagian harta itu diperbolehkan. Tapi kalau berlebihan, kemudian kita juga nebeng hidup di situ, nah ini yang dikhawatirkan termasuk zalim itu. Termasuk tadi yang saya singgung pada saudara-saudaraku yang mungkin berniat baik untuk membantu anak yatim, untuk menyelenggarakan acara santunan anak yatim. Kalau memang donasi itu akadnya untuk anak yatim, ya kita 100% kita bagikan ke anak yatim. Lah untuk operasionalnya dari mana? Ya kita alokasikan dana khusus untuk operasional kegiatan tersebut. Dan juga saya kalau boleh saran kepada saudara-saudaraku yang jadi panitia, janganlah anak yatim itu jadikan objek, dijadikan alamat, atau bahkan kayak dijadikan simbol.
Anak yatim dipajang dengan berjam-jam, dipaksa untuk mengikuti rangkaian acara dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya anak tentu ada bosan, marah, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya, kalau boleh saya usul, itu kalau memang kita mau mengadakan acara seperti itu santunan entah berupa uang atau berupa seragam sekolah atau peralatan yang lain diantar ke rumah masing-masing. Ini anak yatim merasa lebih dihormati daripada dipajang di acara seremonial dan macam-macam. Tentu ya tidak salah, tentu tidak. Tetapi kalau itu takutnya mendolimi anak yatim saja, maka lebih baik ya diantarkan masing-masing ke rumah. Kalau enggak ya secara simbolis saja beberapa orang anak yatim, kemudian yang lainnya diantarkan ke rumah. Itu mungkin menurut saya itu cara yang lebih elegan daripada harus dipajang dan lain sebagainya. Dikhawatirkan tadi itu loh, mengkonsumsi, mengambil harta anak yatim secara zalim, innama yaquluna fi butunihim naro. Seakan-akan itu memasukkan ke dalam perutnya bara api neraka. Wa sayaslauna sa'ira, dan tempat kembali mereka adalah neraka sa'ir, siksa Allah yang sangat menyedihkan. Anak yatim yang seharusnya butuh dibantu, tapi kok diambil hartanya dengan zalim, ini kan kezaliman di atas kezaliman. Menzalimi dengan kezaliman yang luar biasa, maka termasuk bagian dari dosa yang merusak itu tadi. Rasulullah peduli dengan anak yatim karena beliau sendiri terlahir dalam keadaan yatim, 2 bulan di kandungan, ayahnya sudah diwafatkan oleh Allah, usia 6 tahun ganti ibunya yang diwafatkan oleh Allah. 6 tahun Rasulullah sudah keadaan yatim piatu kalau dalam bahasa kita. Maka beliau merasakan sendiri betapa beratnya hidup dalam posisi yatim piatu. Maka beliau peduli dengan ini. Maka ada surat Al-Ma'un itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian yang selanjutnya poin yang ke-6 yang termasuk dari 7 yang merusak yang harus dihindari adalah wattawalli yaumaz zahfi. Lari dari medan perang. Secara tekstual adalah lari dari medan perang, tapi secara kontekstual adalah orang yang lari dari tanggung jawab. Kalau saat itu tekstualnya adalah para pasukan perang di zaman Rasul dan para sahabat yang tidak mau melanjutkan perang, artinya pengecut, lari dari medan perang. Lah sekarang kontekstualnya adalah orang-orang yang lari dari tanggung jawabnya. Seorang suami ia bertanggung jawab menafkahi anak istri, membimbing anak istri, tapi dia meninggalkan anak istrinya tanpa alasan yang dibenarkan. Ini kan lari dari tanggung jawab, termasuk dosa besar. Efeknya tentu ya untuk keluarga yang dia tinggalkan, tentu bagaimana kehidupannya, untuk dirinya nanti di usia tuanya. Kadang kalau ini terjadi, dendam kesumat di anak atau istri yang ia tinggalkan itu tidak padam ketika si bapak yang meninggalkan tanggung jawabnya ini. Atau mungkin kasus lain seorang istri yang seharusnya dia membimbing anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menjaga harta suaminya, tapi dia lari dari tanggung jawab, ini termasuk bagian dari dosa besar yang harus dijauhi. Kemudian yang poin yang terakhir dalam spesifik bahasan kita hadis riwayat Bukhari Muslim ini adalah wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Ini sangat berbahaya. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadah wa ulaika humul syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Bahwa orang-orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina, maka orang yang menuduh ini, dia menuduh tanpa ada 4 orang saksi, maka fajliduhum, hukumlah orang ini. Dan juga tidak diterima kesaksian seumur hidup bagi orang-orang yang menuduh perbuatan ini. Kenapa? Karena ini termasuk perbuatan keji, perbuatan fitnah yang luar biasa. Orang-orang yang baik dituduh melakukan perzinaan, dituduh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah,
Lah ini merusak nama baik, menghancurkan nama baik, ini termasuk bagian dari dosa besar. Selain ini merusak hubungan sesama manusia, juga merusak hubungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 7 dari perkara yang merusak yang harus kita jauhi, karena 7 ini termasuk dosa-dosa besar itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mas Arif. Baik, Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan ada 7 dosa-dosa yang itu bisa menjadi perusak, terutama perusak iman dan lain sebagainya, dan itu perlu kita hindari. Pak Ustadz, terkadang memang manusia ini sadar melakukan dosa-dosa tersebut Pak Ustadz, tapi susah untuk keluar dari dosa-dosa, dari lingkaran itu seperti apa Pak Ustadz? Memang begini Mas Arif, sebetulnya setiap kita itu setiap kali melakukan dosa itu dari hati kecil itu tahu bahwa ini kesalahan, ini dosa. Cuman terkadang untuk keluar dari lingkaran dosa itu berat. Karena bisa jadi karena memang dia butuh ada di situ. Karena mungkin ya lumbungnya di situ, atau mungkin sumber penghasilannya ada di situ. Satu sisi dalam hati kecilnya dia tahu ini kesalahan, tapi satu sisi ia butuh mencari nafkahnya di situ. Dan inilah sebetulnya tugas kita untuk memberi peluang, tidak hanya sekedar menjas mereka pelaku dosa besar, mereka pelaku zina, mereka pelaku riba dan lain sebagainya, tapi juga hendaknya memberi solusi. Jangan sampai hanya menghakimi tapi tidak bisa memberi solusi. Ada satu kasus Mas Arif, ketika dia mendengar satu ceramah tentang bahasan riba, tentang riba yang dihasilkan dari lembaga-lembaga perbankan dan lain sebagainya. Padahal saat itu dia sudah bekerja dari sisi sudah cukup mapan. Tapi karena ini akhirnya mendengar ceramah ini, akhirnya dia keluar dari pekerjaan itu. Kemudian ketika keluar, apa efeknya? Perekonomian keluarga terganggu, sekolah anaknya terganggu. Ya memang sih kalau dia bisa istiqomah sih bagus, luar biasa. Yang dikhawatirkan ketika dia mendengar tentang ceramah tentang riba itu, kemudian dia menelan mentah-mentah, kemudian ia meninggalkan pekerjaan yang sudah ada di situ, efeknya nanti ekonomi keluarganya terganggu, bisa jadi keutuhan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga, keberlangsungan pendidikan anaknya terganggu. Inilah yang jadi problem. Seharusnya lah sebelum kita menyampaikan sesuatu, ya kita carikan dulu solusinya. Jangan hanya menghakimi tapi tidak bisa memberikan solusi. Ya alhamdulillah pemerintah kita atau para ekonomi di bangsa kita ini sudah menyediakan yang berlabel syariah. Insya Allah itu sudah diijtihadi oleh para ahli terhindar dari ribawi itu tadi. Artinya setiap kita berusaha untuk meninggalkan dosa yang sebetulnya kita tahu, tapi dari sisi lain terkadang berat untuk atau susah untuk keluar, maka itu adalah tugas orang yang di sekitarnya untuk membantu menyelesaikan itu. Tidak hanya menghakimi, tapi juga memberikan solusi. Misalnya, mohon maaf, ada sebagian saudara kita, saya sering lihat entah acara di podcast atau acara-acara apa itu, mereka yang mohon maaf, mereka yang ada dalam dunia hitam, dunia zina dan sebagainya. Sebetulnya mereka pengen keluar dari situ, cuman belum adanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Bagi mereka yang seperti inilah seharusnya lah ya kita mohon pada pemerintah, pihak-pihak terkait untuk menyediakan solusi untuk mereka yang ingin berhenti dari itu. Mereka itu sulit berhenti karena memang ketika mereka berhenti, ya timbul masalah baru. Mereka berusaha untuk meninggalkan masalah lama, tapi akan timbul masalah baru. Inilah harusnya lah pihak-pihak terkait untuk membuka solusi agar kemaksiatan atau pelaku-pelaku dosa besar ini bisa terhindar dari maksiat. Dan juga Mas Arif, di era modern seperti sekarang ini memang terkadang kita kalau dalam bahasa gampangnya sulit untuk keluar dari lingkaran setan. Yang di situ kita tidak mungkin untuk terhindar dari rangkaian-rangkaian dosa itu. Tapi paling tidak dari kesekian itu kita bisa menghindar dari sesuatu yang berisiko terkecil.
Berisiko terkecil baik resiko hubungan dengan Allah maupun dengan hubungan sesama manusia. Kalau belum bisa meninggalkan 100%, paling tidak ya meninggalkan kesekian persen dari dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang sudah ada, yang sebetulnya semuanya kita sadari dalam hati kecil kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.